Bab 298 Menggoda Liora 1. Dalam 3 hari, orang-orang kita pasti akan mendapatkan lokasi pastinya. Dagon mengangguk. Oke, ayo pergi. Devan melambaikan tangannya ke arah semua orang. Tidak ada anggota kelanjoran yang tidak senangan saat diatur oleh anak muda seperti Devan. Lagi pula, dia bisa melukai leluhur kelanjoran. Selanjutnya hanyalah menunggu. Keberadaan Devan di kelanjoran seperti dewa. Apapun yang dia inginkan, kelanjoran akan mendapatkannya. Kalau dia mau, dia bisa memilih sesuka hati dari puluhan ribu pelayan di kelanjoran. Namun, sudah ada cukup banyak wanita cantik di sekitarnya. Apalagi dia dan Liora saat ini adalah sepasang kekasih, sehingga kelanjoran tidak akan mengirim wanita cantik ke hadapan Devan lagi. Sesudah makan malam, saatnya istirahat. Osval menyiapkan ruangan mereka semua. Total ada 3 kamar. Hanya ada 3 kamar tapi kita berempat, kata Devan bingung. Devan tidak akan tidur dengan gadis-gadis itu, mereka ada 4 orang jadi mereka membutuhkan 4 kamar. Devan, tentu saja kamu tidur di kamar Liora, kata Osval sambil tersenyum. Hah, mulut Devan berkedut. Kenapa, apa kamu dan Liora tidur di kamar terpisah? Liora bilang kamu selalu tidur bersamanya, kata Osval sambil berkedip. Devan terkejut. Liora, kenapa dia mengatakan ini pada Osval? Devan langsung melihat Arsaya dan gadis-gadis lain. Tampak mereka memalingkan muka satu demi satu. Itu bukan urusan mereka. Hei kalian, aku ingin tidur dengan wanita lain, kalian tidak cemburu, kan? Devan segera berkata, tidak apa-apa kan kalau aku tidur dengan Liora. Kalau begitu Devan, ikut aku akan membawamu ke kamar Liora. Osval melambaikan tangan. Devan menatap gadis-gadis itu lagi. Kemudian, tampak ketiga wanita itu berpegangan tangan, tidurlah. Hei, apa mereka benar-benar tidak cemburu? Sebenarnya aneh kalau tidak cemburu. Hanya saja baik Arsaya, Nessa maupun Tasya sudah bisa menerima ini. Devan pasti akan punya banyak wanita dalam hidupnya. Mereka ditakdirkan menjadi pendamping Devan. Selama mereka masih ada di hati Devan, itu sudah cukup. Osval membawa Devan ke sebuah ruangan. Silakan masuk. Osval mendorong Devan masuk. Devan, aku akan minum di kedai teh di luar. Aku akan di sana sepanjang malam. Kalau kamu butuh sesuatu, katakan saja kepadaku, kata Osval sambil tersenyum. Devan memandangi bilik teh yang jaraknya kurang dari 10 meter dari kamar Liora. Gerai teh menghadap ke pintu kamar. Dari kata-kata Osval, Devan tahu Osval akan mengawasinya sepanjang malam. Seolah takut dia akan keluar dari kamar putrinya. Devan juga tidak terlalu memikirkannya. Dia anggap ini sebagai permainan. Kalau Osval memeriksa, buat seolah semua aman-aman saja. Melangkah ke kamar Liora, Liora baru selesai mandi dan duduk di depan meja rias untuk mengeringkan rambutnya. Mengenakan piyama sutra, lekuk tubuhnya yang indah menjulang. Tiba-tiba, dia melihat Devan masuk. Liora langsung terkejut. Kenapa kamu di sini? Liora sedikit bingung. Tentu saja terkejut, karena Liora hanya memakai piyama sekarang. Bukankah kamu mengatakan pada ayahmu kalau kita sudah tidur bersama setiap hari dan kamu ingin tidur denganku? Devan bertanya dengan curiga. Kapan aku mengatakan itu? Liora bingung. Devan menepuk keningnya. Sialan, dia sudah menipu aku. Jelas, Osval mengkhawatirkan mereka berdua, takut kalau hubungan mereka palsu. Orang seperti Devan harus dia jaga dengan baik. Oleh karena itu, sengaja Osval menjebak Devan supaya tidur di kamar Liora. Kalau begitu, aku akan pergi. Devan menunjuk ke pintu dan berbisik.
Liora mengintip melalui celah di pintu. Tapi dia lihat Osval duduk di kedai teh. "Lupakan, kamu bisa tinggal di sini malam ini," kata Liora dengan tersipu. Mana mungkin Liora tidak tahu apa yang dipikirkan ayahnya. "Kalau begitu, aku akan tidur di lantai," kata Devan. "Kenapa tidur di lantai? Apa kamu takut aku akan memakanmu? Tidurlah di kasur." Liora menggertakkan giginya. Saat Devan melihat wanita cantik luar biasa di depannya, ada dorongan untuk memeluknya. "Namun, jangan melewati garis ini." Liora naik ke kasur dan meletakkan bantal di tengahnya. "Oke," Devan mengangguk. Meskipun Liora memang sangat menggoda, tapi Devan adalah pria terhormat. Namun, dia tetap tidak bisa memalingkan matanya dari Liora. Lagi pula, Liora mengenakan piyama jenis sutra. Rasanya pasti lembut. Aku ganti baju dulu." Melihat Devan menatapnya dengan mata membara, Liora berkata malu-malu. Liora datang ke lemari dan ketika dia membukanya, dia tercengang. Pasalnya, hampir semua pakaian di lemari sudah hilang. Kenapa hampir semua? Karena masih ada beberapa pakaian di sana. Bukan piyama biasa, tapi jenis piyama yang lebih menggoda. Yang Liora kenakan sekarang adalah yang paling sopan. "Lupakan, tidak jadi ganti." Liora langsung menutup pintu lemari. "Ada apa?" tanya Devan penasaran. "Tidak apa-apa, aku hanya merasa piyama ini bagus." Liora sedikit tersenyum. Devan menoleh. Memang piyama yang Liora punya bagus-bagus, tapi bisa membuat pikiran Devan kemana-mana. Tidak, Liora tidak akan berpakaian seperti itu. Kalau tidak, Devan akan menerkamnya malam ini. "Kak Liora, kenapa kamu tidak jadi ganti baju? Sini biar aku ambilkan." Devan berjalan ke lemari, membukanya dan ingin membantu Liora menemukan baju lainnya. Tapi segera, Devan juga tercengang. Melihat piyama dengan warna berbeda, tapi semuanya lebih terbuka, Devan langsung menelan ludah. "Kak Liora, kamu biasanya pakai piyama ini?" tanya Devan. "Mana mungkin, bajuku diambil ayahku," kata Liora marah. Devan juga menggaruk kepalanya karena malu, orang macam apa yang hanya memakai piyama sepanjang hari. "Tidurlah." Liora sepertinya sadar kalau suasananya agak canggung dan berlari ke kasur terlebih dahulu dan bersembunyi di bawah selimut. Dengan begitu, Devan tidak akan melihatnya. Melihat Liora yang meringkuk di dalam selimut, Devan langsung menelan ludah. Bukankah ini lebih menggoda? Bersambung. Bab 298 Menggoda Liora 2. Devan sangat ingin mengangkat selimut untuk melihat pemandangan indah di dalamnya. Lupakan saja, cepat tidur, atau nanti dia akan benar-benar menjadi binatang buas. Devan juga naik ke kasur dan tidak ingin melihat Liora. Tapi ini upaya sia-sia untuk menekan pikiran jahat di dalam tubuhnya. Devan tidak bisa menekannya sama sekali. Bukan berarti konsentrasi Devan buruk, tapi mana mungkin pria tidak tergoda. Wanita yang sangat cantik dalam balutan piyama sutra ada di sampingnya. 99,99% pria di dunia pasti tidak akan bisa tidur, kan? Saat ini, Devan hanya bisa memikirkan Arsaya dan Tasya. Andai saja mereka ada di sini, tapi mungkin masih belum bisa tidur. Jika itu benar-benar tidak berhasil, mungkin bisa tambah Nesa. Tapi sekarang, yang bisa Devan lakukan supaya tertidur hanyalah menghitung domba. Untuk melenyapkan pikiran jahat, Devan mulai menghitung domba. 1 domba, 2 domba, dombanya lucu dan cantik. Liora di samping tidak bisa menahan tawa saat mendengar suara Devan.
Tidak ada orang yang menghitung domba seperti ini. Itu terlalu lucu. Liora lalu menggoda Devan. Devan, kamu tidak bisa tidur. Liora, apa menurutmu pria normal bisa tidur saat berbaring di sebelahmu? Devan bertanya dengan marah. Bagaimana aku tahu, kecuali kamu, tidak ada orang lain yang pernah berbaring di sampingku, kata Liora sambil tersenyum. Tiba-tiba, Liora merasa Devan ini cukup lucu. Apa kamu tidak pernah tidur dengan kaisar pembunuh? Devan bertanya. Sebenarnya Devan relatif bisa menahan diri di samping Liora. Tapi kalau itu wanita lain, Devan pasti sudah. Terutama, mungkin karena Liora memiliki hubungan dengan gurunya. Terus terang, Liora mungkin kekasih gurunya. Kalau dia benar-benar melakukan sesuatu pada Liora, bukankah itu akan membuat gurunya marah? Kalau begitu kamu ingin aku jawab pernah atau tidak? Liora malah balik bertanya tanpa menjawab. Devan tidak menyangka pertanyaan ini. Tentu saja dia berharap tidak. Tapi kalau Devan berharap tidak, bukankah itu berarti dia menginginkan Liora? Tapi kalau bilang pernah, itu akan melukai hatinya sendiri. Melihat Devan tidak berbicara, Liora berkata, kenapa? Apa kamu takut aku punya hubungannya dengan kaisar pembunuh 3? Kalau kamu ada punya hubungan dengan kaisar pembunuh, maka kamu istri guruku, kata Devan sambil menelan ludah. Kaisar pembunuh sudah menyelamatkan hidupnya, mengajarinya seni bela diri dan keterampilan medis, jadi dia pasti tidak akan melakukan apapun yang akan menyinggung gurunya. Bahkan, jika kaisar pembunuh tidak menyukai Liora, selama keduanya punya hubungan, Devan tidak akan pernah menyentuh Liora. Kalau aku jadi istri gurumu, bukankah seharusnya kamu lebih senang? Liora justru membalikkan badan dan tengkurap, memiringkan kepalanya dan menatap Devan sambil menyeringai. Itulah kenapa sudut mulut Devan berkedut. Sebenarnya identitas inilah yang memberatkan hatinya. Itu alasannya, tapi hatimu masih tidak yakin, kan? Liora berkata sambil tersenyum. Lalu, Liora, apa kamu dan guruku punya hubungan? Devan sebenarnya tidak ingin bertanya, lagi pula, lebih baik tidak tahu daripada mengetahui tentang ini, tapi dia tidak tahan. Ya, jawab Liora. Mendengar jawaban Liora, Devan merasa seperti kehilangan. Tapi tetap, Devan tidak banyak bicara. Namun apa dia baik-baik saja? Tentu saja ini sulit. Tapi, karena Liora adalah kekasih gurunya, akhirnya Devan bisa tidur tenang. Melihat Devan tiba-tiba menjadi diam, Liora pikir ini lebih lucu. Dia mengambil pengikat rambutnya dan menggelitik Devan. Jangan tidur, bicaralah. Kamu dan guruku punya hubungan. Apa maksudmu? Aku tidak ingin guruku semapai marah, kata Devan pelan. Kenapa kamu tidak tanya apa yang terjadi antara aku dan gurumu? Tanya Liora dengan berkedip. Tidak mau tanya, supaya tidak jadi kagum, kata Devan geram. Kenapa jadi canggung? Apa kamu menyukaiku? Tidak. Benarkah? Liora hampir tidak bisa menahan tawanya. Beneran tidak? Aku mau tidur, tolong berhenti bicara oke? Devan sedikit kesal. Haha, nak, sepertinya kamu sangat suka padaku, tapi kamu tidak bisa mengambil keputusan, karena gurumu dan aku, tapi kita cuma sebatas teman minum. Liora masih tidak bisa menahan tawa. Teman minum. Devan sedikit terkejut. Betul, jarak terdekat antara aku dan gurumu adalah duduk di meja yang sama sambil minum. Apa kamu tidak percaya? Liora menghela nafas. Devan memiringkan kepalanya dan melirik Liora sambil berkata, guruku hebat. Liora, hebat kenapa? Devan, di depan wanita cantik sepertimu, dia masih ingin minum-minum. Kalau tidak minum, harus apa lagi? Liora seketika tampak lebih menawan. Ahem,
Ini, bagaimana aku tahu, aku bukan guruku. Devan terbatuk. Liora, yang aku tanya kamu, bukan gurumu. Selain ngobrol, ya paling, Devan terkekeh. Devan bahkan tidak sadar, tapi ketika dia tahu kalau Liora dan Kaisar Pembunuh hanya teman minum, suasana hatinya segera membaik. Dasar bocah nakal, aku tidak mau bicara sama kamu lagi. Liora mengerti pikiran Devan dalam hitungan detik. Dia hanya mengetuk kepala Devan dengan jarinya yang seputih salju dan kemudian bersembunyi di bawah selimut karena malu. Devan, apa menurutmu aku jahat? Sesudah sekian lama, suara Liora tiba-tiba terdengar. Kenapa kamu tanya itu? Tanya Devan genit. Aku jelas menyukai gurumu, tapi sekarang, aku sebenarnya. Liora merendahkan suaranya. Tidak apa-apa. Lagi pula, kamu sudah menunggunya selama 50 tahun. Berapa banyak wanita di dunia ini yang bisa menunggu seseorang selama 50 tahun? Devan menghela nafas. Kalau Devan adalah Kaisar Pembunuh, jika dia tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada Liora, dia tidak akan membuat Liora menunggunya selama ini. Tapi sebenarnya Kaisar Pembunuh itu sama saja. Kenapa dia mengirim Devan turun gunung untuk menemui Liora? Mungkin, dia tidak ingin Liora terus menunggunya. Atau, dia ingin Devan melihat apa Liora bahagia sekarang. Sebenarnya, aku tidak menunggunya selama 50 tahun. Hanya saja aku masih belum terima. Aku wanita yang bermartabat, tapi, kata Liora sedih. Tidak semenarik binatang aneh. Devan tertawa. Ya, gurumu bilang begitu, apa dia sudah gila? Liora bertanya dengan marah. Kalau begitu apa kamu pikir ayahmu dan Kelanjoran sudah gila? Devan cemberut. Liora terkejut. Tapi dia pikir Kelanjoran tidak ada bedanya. Untuk binatang aneh, dia sampai harus menikahi Jus. Bisa-bisanya seekor binatang aneh lebih penting dari seorang anggota klan Hiden. Devan, apa kamu benar-benar menyukaiku? Liora tiba-tiba menatap Devan. Menatap wajah cantik Liora. Devan ingin bilang kalau hanya orang bodoh yang tidak menyukainya. Tentu saja aku menyukaimu. Seharusnya semua pria di dunia ini menyukaimu, termasuk guruku. Kalau tidak, dia tidak akan menyimpan potretmu selamanya. Ada satu hal lagi yang tidak dikatakan Devan. Foto yang dimiliki Kaisar Pembunuh bukan hanya Liora saja, tapi masih banyak lagi. Jelas, lelaki tua itu, ketika masih muda dia mata keranjang. Tapi satu-satunya perbedaan adalah, Liora adalah wanita yang tidak pernah bisa dimiliki gurunya. Dan wanita lainnya adalah wanita yang pernah ditiduri Kaisar Pembunuh, bahkan untuk sehari. Justru karena belum mendapatkannya, potret yang paling sering dilihat Kaisar Pembunuh adalah potret Liora. Kalau begitu, apa kamu seperti gurumu, akan meninggalkanku untuk binatang aneh? Liora bertanya dengan mulut terkatup, matanya yang indah menatap tajam. Devan, aku tidak akan meninggalkanmu untuk binatang buas, aku akan bersambung.